Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang semuanya. Terima kasih untuk teman-teman dari GTK Dikdas Kemdikbud yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing mengenai perpustakaan digital yang kami kelola, khususnya kepada Bu Irna, Bu Romi, dan teman-teman yang lainnya yang sudah membantu persiapan. Jadi pada hari ini saya langsung aja dengan 20 menit ini, sesuai dengan tadi yang disebutkan oleh Bu Irna, bahwa saya akan memaparkan mengenai pemanfaatan pustaka digital Let's Read dalam aktivitas membaca. Jadi sebelumnya saya ingin sedikit mengantar mengenai Asia Foundation dan Let's Read-nya. Jadi sebetulnya awalnya program ini itu awalnya kita mempunyai program yang tadi disebutkan juga oleh Bu Irna adalah Books for Asia. Sebenarnya program Books for Asia ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 1955. Jadi sudah lama sekali. Itu adalah program donasi buku cetak. Kemudian sampai dengan saat ini, jadi kita setiap tahun itu mendapatkan hibah dari penerbit asing di beberapa negara, buku-buku teks untuk perguruan tinggi, untuk sekolah, tapi berbahasa Inggris. Kemudian di kantor pusat kami di San Francisco di Amerika, itu kemudian dibagikan pada negara-negara perwakilan Asia Foundation yang ada di Asia, termasuk di Indonesia. Kemudian di Indonesia, buku-buku tersebut kami distribusikan lagi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, seiring perjalanan program tersebut, memang banyak sekali yang senang menerima buku-buku teks tersebut, karena buku-bukunya itu buku baru, bukunya bagus, dan untuk anak-anak itu bergambar. Tapi ada dua tantangan sebenarnya. Yang pertama adalah buku itu bahasa Inggris, sehingga ketika dibagikan kepada sekolah-sekolah terutama ya di daerah-daerah tertentu itu agak kurang optimal pemanfaatannya. Kemudian yang kedua, biaya distribusinya sangat mahal karena ini kami distribusikan dari Jakarta ke daerah-daerah lain di seluruh pelosok Indonesia, sehingga kami agak teteran juga dengan biaya distribusinya karena bukunya, terutama kalau untuk perguruan tinggi, itu bukunya tebal. Jadi beberapa buku aja beratnya udah lumayan gitu ya. Nah, berdasarkan hal tersebut gitu, karena kami di Asia Foundation di Indonesia khususnya masih ingin mempunyai kontribusi terhadap literasi di Indonesia yang konon kabarnya masih harus ditingkatkan lagi. Di sini saya tidak akan memaparkan mengenai data-data di peringkat mana Indonesia dan sebagainya, karena pasti sebelum-sebelumnya sudah dipaparkan oleh beberapa pihak yang memang kompeten terhadap hal tersebut. Jadi kemudian karena dua tantangan tersebut tadi, kemudian kami memikirkan untuk supaya bisa tetap berkontribusi kepada kegiatan literasi, kepada hal-hal yang menyangkut aktivitas membaca, kepada akses buku-buku yang bagus. Kemudian kami berpikir untuk mengelola satu perpustakaan digital yang kami sebut Let's Read. Jadi nanti seterusnya di dalam sesi 20 menit ini saya akan mencoba sharing mengenai apa itu Let's Read dan bagaimana mengoperasikannya sedikit dan bagaimana pemanfaatannya selama ini di beberapa lembaga ya. Nah, apakah Let's Read itu? Let's Read ini adalah perpustakaan buku cerita anak digital yang dapat diakses melalui website ya www.let'sreadasia.org atau menggunakan perangkat handphone dengan cara mengunduh aplikasinya melalui Play Store dengan mengetik Let's Read. Jadi mungkin Bapak Ibu guru di sini yang sudah pegang handphone Android dan ingin mencobanya, ini mudah sekali. Ini tinggal diakses aja di handphonenya. Mungkin ambil dulu pergi ke Play Store, kemudian mengunduh dengan ketik Let's Read. Ini dalam waktu beberapa menit, nggak sampai 5 menit sepertinya, itu sudah langsung muncul seperti di gambar ini ya, di gambar slide saya.
bentuk banyak judul-judul yang ada di situ. Dan ini tidak memakan memori terlalu banyak, jadi Bapak Ibu langsung bisa akses di situ. Dan sekali lagi ini websitenya atau perpustakaannya ini gratis, tidak perlu biaya, mudah sekali diaksesnya. Mungkin ada yang sudah mencobanya, kalau misalkan ada yang kesulitan nanti bisa di chat ya, mungkin dituliskan di situ apa kesulitannya. Kemudian yang ketiga, mengapa Let's Read? Jadi seperti tadi disebutkan juga oleh Bu Irna di depan ya, bahwa Let's Read itu mempunyai 600 lebih judul cerita anak yang konten ramah anak dan multikultural. Multikulturalnya artinya karena Let's Read ini tidak hanya diimplementasikan di Indonesia, tapi di beberapa negara di Asia lainnya, seperti di Kamboja, di Nepal, di Myanmar, di Filipina, di Bangladesh, dan sebagainya. Dan setiap negara mempunyai konten-konten sesuai dengan lokal masing-masing, sesuai dengan budayanya di negara masing-masing. Jadi ketika kemudian nanti Bapak Ibu sudah bisa akses, akan bisa melihat juga koleksi cerita-cerita dari berbagai negara tersebut. Dan ini ada 150 judul yang diterbitkan langsung oleh The Asia Foundation. Jadi mungkin nanti selanjutnya saya akan bisa terangkan bahwa dari mana sih sumber-sumber tersebut. 150 ini artinya dibuat oleh The Asia Foundation sendiri melalui suatu workshop penulisan buku cerita anak. Nanti di belakang akan saya jelaskan sedikit. Kemudian totalnya karena dari ada berbagai macam bahasa, di bawah ini ada 27 bahasa di Asia, termasuk bahasa Indonesia, Jawa, Minang, Sunda, dan Bali. Jadi kalau di total itu ada 3.200 buku cerita dari berbagai bahasa tersebut. Kemudian negara yang sudah mengakses Let's Read ada sebanyak 134 negara. Maaf Bu Irna, suara saya masih kedengeran nggak? Jelas Bu, jelas. Oh, oke, yaudah. Karena saya cuma bisa lihat materi iya, slide saya aja. Ya. Oke. Dan yang paling penting adalah buat Bapak Ibu guru yang ada di daerah, di Let's Read itu ada bahasa Jawa, bahasa Minang, Sunda, dan Bali ya. Jadi bisa dinikmati kalau misalkan ada pelajaran yang muatan lokal ya, kalau nggak salah yang belajar bahasa lokal tersebut, sumber-sumber dari Let's Read ini sangat bisa dimanfaatkan. Nah, sumber koleksinya yang tadi saya sebutkan, ini dari workshop penulisan buku cerita anak yang kita sebut Book Lab. Jadi di dalam Book Lab ini kita mengumpulkan penulis, ilustrator, editor, dan kemudian dibimbing oleh tim fasilitator untuk sampai buku cerita anak tersebut jadi. Jadi yang terakhir kemarin, jadi kita sudah mengadakan beberapa book lab. Yang terakhir saja yang akan saya share coba ya. Yang terakhir pada awal tahun ini kita membuat book lab dengan tema lingkungan. Caranya, jadi terbuka nih sebetulnya untuk umum. Siapapun silahkan submit cerita. Kemudian nanti kita punya tim seleksi, akan kita pilih beberapa penulis dan kita pilih juga ilustratornya. Karena kita hanya menargetkan 10 judul karena keterbatasan dana juga, jadi kita tidak bisa menerima semua aplikasi tulisan yang masuk. Jadi setelah terpilih penulis dan ilustratornya, kemudian kita pertemukan mereka dengan difasilitasi oleh tim fasilitator tadi, mereka istilahnya dibimbing membuat satu tulisan cerita anak yang ramah anak yang sudah pasti, yang bisa dimengerti anak, kemudian juga diimbangi dengan gambar yang sesuai dengan cerita tersebut. Jadi karena ini adalah cerita bergambar, jadi sehingga ilustrasi sangat penting sekali. Jadi kalau di foto ini bisa dilihat bagaimana situasinya ketika cerita tersebut dibuat. Ini sumber koleksi yang Book Lab. Kemudian yang kedua donasi. Jadi selain dari kita membuat sendiri, kita juga menerima donasi. Salah satu contoh ini UNICEF, teman-teman UNICEF juga menitipkan ya tanda kutip bukunya di Let's Read. Ada buku tentang Marta, kemudian ada buku-buku judul-judul lainnya. Ada beberapa judul dari UNICEF juga. Kemudian dari Litara, ada dari Mizan penerbit,
Ada dari KPK, jadi buku-buku waktu itu punya buku tentang korupsi atau tentang kejujuran kalau nggak salah dengan tokohnya Kumbi. Kemudian dari ITB juga ada. Jadi di ITB ini kami bekerja sama dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain yang punya mata kuliah pilihan penulisan buku cerita anak. Jadi tugas-tugas mahasiswanya mereka kan membuat buku cerita anak. Kemudian kami tawarkan apakah bisa buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam Let's Read sehingga bisa nanti dinikmati oleh banyak anak-anak, bisa di-sharing kan. Dan ternyata bisa, jadi ada beberapa juga cerita dari teman-teman mahasiswa ITB di dalam Let's Read. Kemudian ada Pelangi, ada Seru Setiap Saat, komunitas ini ada Yayasan Tunas Aksara, Saya Suka Membaca. Selain donasi, ini ada juga sumber koleksi dari terjemahan. Jadi, seperti yang tadi kan saya sudah bilang, cerita-cerita ini juga berasal dari negara lain. Sudah pasti cerita-cerita tersebut berbahasa lokal atau paling tidak berbahasa Inggris. Jadi kemudian beberapa cerita dari luar tersebut kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita terjemahkan juga dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa, Sunda, Minang, dan Bali. Jadi di sini bisa dilihat beberapa lembaga yang bekerja sama dalam workshop terjemahan. Jadi ada Litara ini komunitas penulis dan ilustrator yang sering sekali bekerja sama dengan kita. Kemudian ada Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Padang, Universitas Bung Hatta, ini dua dan tiga ini untuk yang bahasa Minang. Kemudian Universitas Negeri Surabaya untuk yang bahasa Jawa dan Universitas Pajajaran untuk yang bahasa Sunda. Jadi kalau mau dilihat ini sedikit mengenai workshop terjemahannya. Jadi ini kita kumpulkan, ini volunteer semua ya. Jadi waktu itu kita tawarkan ada acara di ITB, kemudian kita juga buka sesi untuk terjemahan ke bahasa Sunda. Jadi mereka bisa melakukannya langsung di laptop fiturnya atau di handphone. Jadi kita punya fitur terjemahan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya siapa pengguna Let's Read? Jadi memang buku-buku cerita Let's Read ini dikhususkan untuk usia anak PAUD dan usia SD kelas rendah. Walaupun ada sedikit juga untuk SD kelas atas. Mohon maaf untuk Bapak Ibu guru yang SMP atau SMA, SMK, bahwa kita memang belum ada buku-buku yang untuk usia-usia tersebut. Kemudian selain itu juga digunakan oleh guru, orang tua, volunteer, komunitas yang mempunyai program dan melakukan kegiatan membaca. Nah, di Indonesia tadi kita di launching itu sejak tahun 2017. Kemudian sejak itu kemudian makin berkembang penggunanya dan ini data bulan Juni ya bahwa pembacanya di sini ada 31.000 pembaca. Terus kemudian selama 1 tahun terakhir ada 170.000 orang yang sudah membaca buku tersebut. Kemudian di sini kita juga sudah menyumbangkan buku cetak 2.000 eksemplar. Ini nanti saya jelaskan di belakang kenapa jadinya buku cetak. Kemudian di sini juga ada 369 penerjemah volunteer yang tadi disebutkan menerjemahkan buku tersebut. Kemudian ada reading ambassador. Nanti di belakang akan saya jelaskan bahwa kita juga bekerja sama dengan satu lembaga untuk melatih sekian jumlah orang untuk menjadi reading ambassador. Nah, ini book creators ada 120, artinya sudah ada penulis, ilustrator, editor yang ikut memberikan kontribusi kepada Let's Read sampai saat ini. Nah, fitur-fiturnya Let's Read, jadi semua buku-buku di Let's Read ini buku berjenjang. Mungkin Bapak Ibu sudah lebih paham karena sekarang juga bahan bacaan yang dikeluarkan oleh Kemdikbud atau Dinas ini semuanya dasarnya perjenjangan ya. Kemudian ada 13 tema, jadi di Let's Read ini dibagi menjadi tema-tema, seperti misalnya tema binatang, tema lingkungan, tema kesehatan, tema keluarga, dan sebagainya. Nanti bisa kita lihat. Kemudian fiturnya ini gambar dapat diperbesar, ini memang harus dicoba, nanti kita bisa lihat, teks dapat diperbesar, dapat diunduh dan disimpan, nanti saya kasih tahu, kemudian dapat dicetak dalam 3 format, termasuk buku kecil. Jadi, selain dalam bentuk digital,
sangat perlu saya ingatkan, terutama di masa pandemi ini, di mana mungkin banyak sekali tempat-tempat yang tidak terjangkau internet. Tapi di beberapa tempat kita pernah bekerja sama juga dengan satu organisasi mencetak buku-buku yang ada di Let's Read, karena ini gratis ya, dan formatnya tinggal dicetak saja. Kertasnya kalau mau menggunakan kertas HVS biasa mudah. Kemudian tidak perlu diformat, jadi langsung dicetak saja. Jadi ini boleh langsung dicetak kemudian dibagikan, asal tidak untuk keperluan komersial. Jadi ini sangat boleh, tidak perlu izin lagi, asal menyebutkan dari mana sumbernya. Jadi boleh sekali. Justru saya lihat kan banyak sekali tempat-tempat yang tidak bisa akses internet ini, kalau mau mencetak buku-buku Let's Read, ini menjadi satu kesempatan. Mungkin Bapak Ibu dari dinas atau Bapak Ibu dari sekolah bekerja sama dengan dinas, sumber bacaannya sudah ada, tidak perlu create lagi, tidak perlu beli, tinggal modal printer berwarna, kalau memang mau yang berwarna, dan kertas HVS biasa aja sudah cukup. Ya. Nah ini saya nggak tahu apakah saya bisa sharing sebentar. Mengenai ininya. Kalau kita masuk ke Let's Read, apakah sudah kelihatan nggak, Bu? Kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan ya? Iya. Nah, ini kalau saya tadi klik www.let'sread.arsia.org akan muncul seperti ini bukunya. Jadi ini ada 600 judul, banyak sekali kan bukunya. Nah, saya akan ambil contoh aja untuk menunjukkan bagaimana supaya bisa mencetak. Nah, ini misalkan, ini salah satu buku dari daerah Minang. Jadi waktu itu kita buat buku ini bekerja sama dengan ISI Padang Panjang. Ceritanya cerita lokal Minang. Kemudian bahasanya juga, ya. Ya, masih tampilannya masih share screen PowerPoint. Oh, masih itu ya? Terhubung ke Let's Read ya. Belum ke. Sebentar. Sudah belum? Belum. Mungkin tidak bisa dari situ ya mungkin ya Bu ya. Oh mungkin ya. Nggak bisa juga ya. Atau nanti bisa diklik sendiri. Tapi gimana caranya ya? Bentar. Atau kita langsung aja dulu, seterusnya ya, nanti kalau misalkan ada waktu lagi nanti kita bisa lihat ya. Jadi sebenarnya di dalam, kalau kita buka mengenai Let's Read-nya, itu nanti bisa ada di halaman pertama, itu nanti bisa ada perintah cetak. Sebenarnya mudah sih itu. Nanti mungkin kita coba di belakang ya kalau misalnya masih ada waktu. Ini ada yang sudah coba katanya Bu, ya sudah muncul. Nah, 3 format muncul, cetak ya. Ya. Nah, ada tulisan cetak di bawah atau download juga bisa. Nanti coba kalau misalnya ini. Nah, yang berikutnya ini adalah budaya kita. Jadi dalam mensosialisasikan cerita Let's Read tersebut, kita bekerja sama dengan beberapa lembaga yang punya kegiatan. Contohnya antara lain ini. Jadi kita bekerja sama dengan Reading Bugs dan komunitas komunitas Read Aloud Indonesia ini mengadakan pelatihan kepada 800 lebih orang tua, pegiat, pendidik dengan keterampilan membaca nyaring. Jadi supaya mereka punya skill, keterampilan membacakan nyaring kepada siswanya atau kepada anak-anaknya di rumah atau kepada komunitas anak-anak di lingkungan terdekatnya. Ini kita mengadakannya tahun 2019 sampai 2020 di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kemudian, nah ini kalau untuk Bapak Ibu guru di sekolah, kami pernah mengadakan kerjasama untuk pemanfaatan Let's Read di Kalimantan Utara. Jadi kita kerjasama dengan Inovasi. Inovasi ini adalah satu program yang didanai oleh Australia. Kegiatannya adalah menyediakan akses ke perpustakaan digital cerita anak kepada siswa kelas 2 dan 3 sekolah dasar
untuk mendukung kegiatan GLS ya Bu, yang 15 menit membaca setiap minggu itu. Jadi diadakannya di 2 kabupaten di Kalimantan Utara, di Kabupaten Malinau dan Bulungan. Targetnya 50 sekolah dasar, kemudian 50 guru dan 6 orang yang mengikuti pelatihan training of trainer tentang membaca nyaring dan menggunakan aplikasi Let's Read. Jadi waktu itu ada beberapa hari kita kumpulkan dulu 6 orang untuk TOT. Nanti 6 orang itu kemudian melakukan uji coba dan kemudian setelah itu mereka melatih teman-teman guru yang lain sebanyak 50 guru tersebut. Nah, ada 2 tahap di sini, tahap persiapan dan uji coba. Pelatihan TOT-nya selama 5 hari, 6 orang guru. Kemudian setelah itu mereka melakukan uji coba di kelas selama 3 bulan. Kita amati juga, kita monitoring, kemudian kita ada komunikasi dan sebagainya. Setelah itu ada tahap implementasi, tadi pelatihan kepada 50 orang guru sekolah di 2 kabupaten tersebut. Nah, hasil evaluasi dari uji coba selama 3 bulan terhadap 6 guru itu adalah aktivitas membaca menjadi lebih menyenangkan dan menjadi aktivitas favorit di sana. Jadi kemungkinan besar ini karena kan kita menggunakannya bukan menggunakan buku, tapi menggunakan buku cerita digital. Para guru itu menyambungkan handphone dengan proyektor dengan 1 kabel, kemudian di display di dinding. Jadi mereka punya sensasi kegiatan membaca yang berbeda dengan jika membaca buku cetak. Sehingga menurut salah satu orang guru dari 6 guru tersebut bilang bahwa ini menjadi salah satu aktivitas favorit bagi anak-anak tersebut karena sensasinya mereka bilang seperti nonton bioskop gitu karena layar lebar kan di dinding. Ya. Kemudian yang kedua, ini menarik perhatian siswa terutama yang kurang suka membaca. Ini kami kumpulkan dari testimoni dari 6 orang guru tersebut. Jadi ya mungkin itu karena tidak berbentuk buku tapi berbentuk digital ya seperti animasi dan sebagainya. Dan di 2 kabupaten ini di beberapa sekolah tersebut akses buku terutama buku cetak itu sangat terbatas karena menuju ke sekolah tersebut atau menuju ke kabupaten tersebut dari ibu kota di Kaltara itu kita harus naik speedboat. Jadi bisa bayangkan pasti tidak ada toko buku di dekat sekolah mereka. Terus kalaupun harus ada donasi buku itu pasti kan perjalanannya panjang, biaya beli bukunya, biaya distribusinya dan sebagainya. Sehingga kemudian ketika kita tawarkan Let's Read ini untuk mengisi atau untuk mensupport ya kegiatan baca mereka sangat senang sekali. Kemudian yang ketiga ini menumbuhkan minat siswa terhadap buku. Misalnya ini juga salah satu testimoni gurunya ya. Mereka ada beberapa siswa yang punya uang saku membelanjakan uangnya untuk membeli buku dibanding untuk beli jajanan katanya. Walaupun bukunya masih jenis buku komik ya. Yang buku komik itu kan nggak murni buku bergambar ya. Tapi itu adalah dialog-dialog kan yang ada di dalam situ. Kemudian juga pojok baca menjadi semakin ramai dikunjungi. Mereka punya pojok-pojok baca. Jadi kegiatan itu akhirnya bisa meningkatkan minat bacanya mereka. Kemudian ini juga meningkatkan rasa percaya diri kepada anak. Jadi mungkin mereka aktivitasnya adalah kemudian anak-anak maju membacakan buku dari layar, dari cerita yang di display melalui layar ya di tembok atau di papan tulis. Dan ini contoh gambarnya, jadi seperti ini, kan bisa bayangkan ya, baca buku tapi di whiteboard ya. Kemudian ini caranya dengan menyambungkan handphone, rata-rata mereka punya handphone, kemudian disambungkan ke proyektor. Jadi waktu itu kita juga memberikan pelatihan bagaimana cara mengoperasikan kabelnya itu, dan kita juga waktu itu memberikan juga kabel-kabel itu kepada 6 orang guru tersebut. Nah ini meningkatkan interaksi antara guru dan siswa seperti ini. Kemudian meningkatkan pemahaman membaca siswa dan keterampilan menceritakan kembali. Ini dari hasil 3 bulan uji coba mereka, memberikan motivasi kepada siswa untuk menuliskan cerita mereka sendiri. Dan yang terakhir ini penting banget, walaupun awalnya ini menjadi tantangannya buat kita, guru terpaksa harus memahami tentang teknologi karena mereka harus paling tidak mereka harus mengenal bagaimana menggunakan handphone, bagaimana tahu menyambungkan kabelnya,
ke proyektor, kemudian mereka juga harus belajar mengoperasikan Let's Read dari handphone atau dari laptopnya mereka. Tapi itu menjadi bagus ya, jadinya terpaksa guru-guru itu jadi paham mengenai teknologi kan. Dan sekarang ternyata di masa pandemi ini akan sangat bermanfaat ya. Karena semuanya juga jadi akhirnya ke situ ya. Dipaksa. Nah ini foto-fotonya ya beberapa bisa dilihat nih ya, gambar yang nomor 2 ini. Si bapak guru ini dia memakai kalung untuk meletakkan handphonenya. Ini modal sendiri loh mereka nih. Jadi karena mereka kalau harus pegang handphonenya akan sulit kan. Jadi mereka, saya nggak tahu namanya apa, itu dikalungkan di lehernya, kemudian handphonenya ditaruh di depan wajahnya, dan 2 tangannya bisa bebas untuk berinteraksi ya ketika kegiatan membaca tersebut. Jadi seperti ini, bisa dibayangkan. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau misalkan tidak punya sumber bacaan ya, cetak ya, karena ternyata Bapak Ibu guru di Kalimantan Utara tuh bisa memanfaatkan buku digital sedemikian rupa sehingga aktivitas membaca tetap bisa berjalan dengan baik. Dan ini waktu itu pernah salah satu gurunya ditulis ya kisahnya di Jakarta Post, koran ini kalau nggak salah koran berbahasa Inggris ini. Ya. Jadi sedemikian rupanya kegiatan ini menarik dan memberikan manfaat cukup banyak sehingga banyak juga pihak-pihak yang tertarik, dan beberapa orang guru ini juga beberapa kali diundang ke Jakarta untuk sharing mengenai pengalamannya mereka. Kalau nggak salah pernah dulu di acaranya moderatornya Pak Fasri Jalil itu Bu di bawah di perpustakaan Kemdikbud ya. Ya. Nah tantangannya selain tadi manfaatnya, tadi ya keterampilan TIK yang rendah di antara guru. Jadi pengalaman ketika melatihnya itu sudah menurut saya sangat-sangat wajar sih. Beberapa hal yang dialami adalah masalah menghubungkan, yaitu masalah teknis sekali. Tapi kan sebenarnya ini cukup mengganggu juga karena banyak juga guru-guru yang akhirnya ada juga ya yang menyerah karena susah sekali ya menggunakan ini. Walaupun sebetulnya ini kan hal yang tidak perlu ditakuti ya, tidak perlu dikhawatirkan juga. Kemudian menavigasi, mengoperasikan aplikasi Let's Read juga masih ada kendala waktu itu ya. Nah, keterbatasan perangkat ini bisa dimasukkan juga untuk teman-teman di dinas mungkin ya, untuk menyediakan mungkin karena ini memori terbatas dan sistem operasi komputer yang tidak memenuhi kebutuhan gitu. Dan saya rasa sih untuk saat ini seharusnya sih sudah harus lebih bagus ya, karena memang sekarang kan metodenya jadi metode daring ya. Jadi mau nggak mau memang harus siap perangkat-perangkat tersebut. Mohon izin Ibu, waktu kita 2 menit lagi ya Bu ya. Ya oke. Ini tinggal sedikit. Ya. Nah ini selain tadi, saya juga mau mengenalkan mengenai Let's Read at Home. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat www.letsreadathome.org, silahkan diketik. Ini adalah, jadi selama pandemi ini kita membuat website ini. Jadi website ini jadi membantu orang tua dan guru selama anak-anak harus belajar di rumah ya. Kita bagi menjadi 4 tema: kesehatan, daya berpikir kritis, iptek, dan ketangguhan diri. Di sini akan diberikan rekomendasi pilihan judul buku sesuai tema. Kemudian juga panduan pertanyaan dan aktivitas yang sesuai judulnya. Kemudian juga ada contoh video read aloud. Jadi bisa dilihat di situ Bapak Ibu, dipakai, dimanfaatkan. Dan juga kita sediakan fitur menerjemahkan. Jadi waktu itu kita adakan juga mengumpulkan volunteer untuk menerjemahkan buku-buku di Let's Read. Nah ini salah satu contoh dari tadi Let's Read at Home. Ada salah satu buku, kalau Bapak Ibu sudah bisa akses di aplikasinya, baik melalui handphone maupun melalui website, Bapak Ibu ketik, cari judul yang namanya Rudy. Buku ini bagus banget ya. Jadi di dalam Let's Read at Home, di sini kita berikan panduan pertanyaan setelah membaca. Jadi selama membaca itu ada aktivitas diskusinya dengan anak-anak kan. Jadi misalkan kayak gini, di halaman pertama, menurutmu bagaimana perasaan Rudy? Bagaimana kamu bisa tahu? Jadi ada diskusi. Kemudian kenapa ya Rudy berpikir dia tidak terpilih pada awalnya? Ini kalau Bapak Ibu udah tahu ceritanya pasti suka sekali dengan ceritanya. Terus kenapa anak perempuan itu memilih Rudy ya? Contohnya, jadi beberapa pertanyaan yang bisa Bapak Ibu tanyakan ketika membacakan buku. Ini contoh yang berikutnya, saya hanya ambil 2 contoh.
Ini contohnya Duma juga bisa, sama tentang beruang nenek dan cucunya ya kalau nggak salah ini. Dia juga ada pertanyaan, kenapa nenek membangunkan Duma di keluargamu? Adakah yang membangunkanmu di pagi hari? Jadi ini kan bisa jadi dialog yang panjang, bisa jadi materi pembelajaran, tidak hanya berupa bacaan atau tidak hanya berupa aktivitas membaca. Seperti itu. Bisa dilihat pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, dan sebagainya. Jadi di website Let's Read at Home ini ada beberapa pilihan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ. Ini saya cara pakai Let's Read nggak usah karena terlalu panjang. Nanti bisa kalau ini dibagikan materinya ya Bu ya? Iya, dibagi. Nah, nanti bisa Bapak Ibu buka ini panduan bagaimana cara pakai Let's Read. Ini slide terakhir saya. Dan itu saja, terima kasih. Salam literasi dari saya buat Bapak Ibu. Dan jangan lupa Bapak Ibu bisa ikuti sosial media kami di Facebook atau di Instagram. Di sini ada Let's Read Indonesia, Instagramnya @letsreadindonesia. Jadi ini jangan lupa www.letsreadasia.org untuk masuk kepada perpustakaannya. Itu aja Bu Irna, terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.